Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Zaini dengan NPM 2313201091, mahasiswa Universitas Widyagama Mahakam Samarinda dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan peminatannya sendiri yaitu Kesehatan Lingkungan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif. Di sini untuk judulnya dalam sebuah PPT yaitu proposal seminar hubungan ketersediaan tempat sampah, RT, jarak ke TPS, pengetahuan pemilahan, sikap dampak sampah, dan sosialisasi kadar terhadap partisipasi pengelolaan sampah berbasis sumber. Untuk studi kasusnya di sini RT 41 Rawamakmur Palaran. Nah, kemudian di sini lanjut pada judul dan identitas. Kemudian kata kuncinya yaitu partisipasi, pemilahan sampah, sarana, jarak TPS, kader, dan perilaku. Kemudian untuk latar belakang di sini didahului oleh adanya masalah, yaitu adanya masalah timbulan sampah yang meningkat. Sebagian ini masih tidak terkelola di sumbernya, sehingga menjadi dampak akibat tidak terkelolanya sampah itu menjadi dampak bagi lingkungan dan kesehatan itu sendiri. Kemudian adanya perubahan perilaku memilah perlu dukungan struktural, yaitu seperti wadah yang terpilah, akses ke TPS, ditambah dengan dukungan sosial. Dukungan sosial itu seperti sosialisasi dari kader itu sendiri. Untuk DRT 41, tingkat partisipasi dan faktor penentuannya belum terpetakan secara kuantitatif. Kemudian diperlukan pemetaan hubungan 5 faktor. 5 faktornya apa saja? Yaitu wadah, jarak, pengetahuan, sikap, sosialisasi dengan partisipasi agar intervensi ini eh, tepat sasaran dan berjalan dengan lancar. Kemudian lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada tiga. Yang pertama itu bagaimana tingkat partisipasi pengelolaan sampah berbasis sumber DRT 41. Kemudian eh, adakah hubungan ketersediaan wadah, jarak TPS, pengetahuan pemilahan, SAM, sikap, dan sosialisasi kader dengan partisipasi. Kemudian yang ketiga, faktor mana yang paling dominan setelah mengontrol perancu. Perancunya itu ada usia, pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, dan lama domisili. Kemudian di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama itu ada di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada umum dan yang kedua ada khusus. Untuk umumnya sendiri yaitu menganalisis hubungan 5 faktor dengan partisipasi pengelolaan sampah berbasis sumber DRT 41. Kemudian untuk yang khusus di sini ada mendeskripsikan tingkat partisipasi warga. Mendeskripsikan tingkat partisipasi warga ini seperti kita menggambarkan bagaimana partisipasi warga di RT 41, kemudian menilai ketersediaan wadah terpilah rumah tangga, kemudian mengukur jarak atau waktu tempuh ke TPS terdekat, kemudian menilai pengetahuan, pemilahan, dan sikap terhadap dampak sampah. Kemudian yang kelima, menggambarkan intensitas dan kualitas sosialisasi kader. Kemudian keenam, menguji hubungan atau bivariat ya faktor dengan partisipasi. Yang ketujuh, mengidentifikasi faktor dominan atau multivariat dengan kontrol perancu itu tadi. Nah, di sini di poin nomor 3 yaitu ada mengukur jarak atau waktu tempuh ke TPS terdekat. Nah, menurut yang saya baca itu eh, umumnya atau jarak yang paling bagus itu jika rumah tersebut dekat dengan TPS itu jaraknya sekitar 60 sampai 70 meter. Namun jika itu eh, untuk jarak idealnya ke TPSS itu adalah 500 meter. Kemudian lanjut ke manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada secara teoritis, praktis, metodologis, dan kebijakan. Nah, secara teoritis ini menambahkan bukti determinan partisipasi pada skala RT atau komunitas. Secara praktisnya di RT 41,
prioritas intervensi yaitu standarisasi wadah, perbaikan akses TPS, paket edukasi kader. Kemudian metodologis, template instrumen, SOP sederhana, dan alur monitoring partisipasi. Kemudian kebijakannya yaitu bahan rekomendasi bagi kelurahan, UPTD, DLH, kemudian adanya integrasi 3R atau Proklim. Nah, kemudian di sini berikut adanya landasan teori yang memayungi analisis tersebut. Di sini saya gambarkan dalam bentuk kerangka teori. Adanya di kerangka teori ini ada variabel bebas dan variabel pengganggu atau dikontrol. Untuk variabel bebasnya di sini ada ketersediaan tempat sampah terpisah di rumah, kemudian jarak ke TPS, pengetahuan pemilahan, sikap terhadap sampah, kemudian yang terakhir sosialisasi kader atau tokoh. Kemudian untuk variabel pengganggunya atau yang dikontrol yaitu usia, pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan rumah tinggal, dan ukuran rumah tangga. Nah, ini berkaitan dengan partisipasi pengelolaan sampah berbasis sumber. Nah, kemudian tujuannya itu apa sih? Kita menciptakan kerangka teori. Poin utamanya itu eh, yang pertama ada presis atau proses, yaitu kita mengelompokkan faktor menjadi predisposisi. Predisposisinya itu apa? Yaitu pengetahuan dan sikap. Kemudian pemungkinnya apa? Pemungkinnya wadah dan jarak. Kemudian penguatnya itu sosialisasi. Kemudian ada dari TPB, Theory of Planet Behavior, yaitu sikap norma subjektif, kontrol perilaku dari niat. Kemudian dari niat tersebut muncullah perilaku memilah. Kemudian kontrol meningkat jika sarana dan akses itu baik. Kemudian ada kombi capacity, yaitu pengetahuan, opportunity. Opportunity-nya itu ada jarak dukungan sosial. Kemudian motivation, yaitu sikap yang menghasilkan behavior, yaitu partisipasinya. Oke, kemudian lanjut ke bagian hipotesis. Nah, untuk hipotesisnya di sini, eh, yang pertama, untuk faktor pertamanya tidak ada hubungan ketersediaan wadah terpilah dengan partisipasi. Kemudian yang kedua tidak ada hubungan jarak ke TPS dengan partisipasi, tidak ada hubungan. Kemudian yang ketiga tidak ada hubungan pengetahuan pemilihan dengan partisipasi. Kemudian yang keempat tidak ada hubungan sikap terhadap dampak sampah dengan partisipasi. Kemudian yang kelima tidak ada hubungan sosialisasi kader dengan partisipasi. Nah, untuk H1 alternatifnya per faktor yaitu ada hubungan positif atau negatif sesuai arah teoritis untuk masing-masing faktor dengan partisipasi. Nah, eksplorasinya yaitu faktor dominan diidentifikasi melalui model multivariat atau kontrol perancu. Kemudian lanjut ke bagian kerangka konsep. Nah, di sini saya menggambarkan kerangka konsep sebagai berikut. Nanti akan saya tampilkan bagian kerangka konsepnya. Ya, tujuan dari pembuatan kerangka konsep ini sendiri yaitu untuk menyimpulkan hubungan antar variabel menuju outcome. Outcome-nya apa saja? Nah, di sini saya gambarkan yang kerangka konsepnya itu partisipasi pengelolaan sampah berbasis sumber RT41 Rawamakmur Palaran. Yang pertama, ketersediaan tempat sampah terpilah di rumah, jarak ke TPS, pengetahuan pemilahan sampah, sikap terhadap dampak sampah, sosialisasi atau penjualan oleh kader atau tokoh. Nah, kemudian di sini ada variabel pengganggunya. Variabel pengganggunya atau yang dikontrol itu dalam analisis yaitu usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, nama tinggal, ukuran rumah tangga. Dan di sini ada partisipasi pengelolaan sampah berbasis sumber. Nah, tadi kan dari tujuannya situ untuk memvisualkan hubungan antar variabel menuju outcome. Nah, jadi poin utamanya itu seperti wadah dan jarak itu mempermudah tindakan atau opportunity. Kemudian pengetahuan dan sikap itu mendorong niat, capability dan motivation. Kemudian sosialisasi kader itu memperkuat dan mempertahankan praktik, outcome partisipasi meningkat. Kemudian lanjut ke pada kisi-kisi kuesioner. Kisi-kisi kuesioner di sini yang saya eh, tampilkan nanti di situ akan ada yang pertama itu indikatornya itu ada variabel
indikator atau tingkat, kemudian contoh butir, kemudian skalanya, kemudian butir. Nah, di sini untuk variabelnya di situ ada partisipasi, wadah terpilah, jarak ke TPS, pengetahuan sikap dan sosialisasi kadar. Indikatornya untuk partisipasi itu memilah, konsisten, simpan, terpisah, serah, olah. Untuk contohnya, saya selalu memisahkan organik dan anorganik. Skalanya di sini menggunakan skala Likert 4 sampai 5 reverse item negatif. Untuk butir soalnya itu 10 sampai 12 pertanyaan. Kemudian untuk wadah terpilah kurang lebih dari 2 wadah, label atau warna penutup bersih mudah dijangkau. Indikatornya itu. Kemudian contoh butirnya di situ ada wadah organik dan organik, ya atau tidak. Skalanya yaitu skala checklist mulai 0 sampai 1 memadai atau tidak. Untuk butirnya itu 5 sampai 7. Seperti itu. Kemudian sisanya nanti akan saya tampilkan di dalam video. Kemudian di sini lanjut kepada kuesionernya. Kuesionernya di sini yang pertama itu kuesioner penelitian saya. Di sini ada kode, pertanyaan, kemudian opsi atau format, kemudian skala skor. Sesuai dengan panduan kisi-kisi kuesioner yang telah saya berikan tadi. Nah, contoh yang pertama di sini ada ada pertama tanggal, enumerator, kode responden. Kemudian yang pertama bagian A-nya itu ada identitas responden dan jarak ke TPS. Kemudian ada pengetahuan pemilihan, yaitu dengan penilaiannya itu benar, salah, tidak tahu. Dan lanjut ke bagian penilaiannya. Nah, skor total pengetahuan itu jumlah benar 0 sampai 12 kategori baik itu lebih dari 80%, sedangkan 60 sampai 70 90% kurang. Kemudian untuk kurang dari 60% itu dikatakan kurang. Sedangnya itu 60 sampai 79%, untuk kurangnya itu kurang dari 60%. Kemudian di sini ada sikap terhadap sampah, yaitu dengan penilaian dengan skala Likert 1 sampai 5. Petunjuknya itu 1 sangat tidak setuju, kemudian yang kedua tidak setuju, yang ketiga netral, kemudian 4 setuju, yang kelima sangat setuju. Nah, item ini bertanda R adalah negatif dan akan di reverse coding. Kemudian lanjut ke sosialisasi. Bagian D-nya sosialisasi atau penyuluhan kadar dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Untuk petunjuknya di sini kemudian lanjut ke bagian E, partisipasi pengelolaan sampah berbasis sumber menggunakan skala frekuensi 0 sampai 4. Petunjuknya di situ 0 tidak pernah, 1 jarang, 2 kadang, 3 sering, 4 selalu. Kemudian di sini ada petunjuk scoringnya biar lebih jelas lagi. Nah, pengetahuan K1 sampai K12 itu 1 salah atau tidak tahu. 0, skor total 0 sampai 12 kategori baik itu lebih besar 80%, sedang 60 sampai 75% kurang dari 60%. Untuk pengetahuan sikap, untuk tadi kan untuk pengetahuan, kemudian untuk sikap yaitu pertanyaan soal S1 sampai S12 itu jumlahkan 1 sampai 5 butir. Setelah reverse coding pada item bertanda R dapat dinormalkan ke 0 sampai 100 kategori negatif, netral, dan positif. Kemudian untuk sosialisasinya di situ ada SK1 sampai SK8 jumlahkan 1 sampai 5 per butir, normalisasikan ke 0 sampai 100 bila perlu. Kategori rendah, sedang, tinggi. Untuk partisipasinya di sini ada P1 sampai P12 jumlahkan 0 sampai 4 per butir, totalnya 0 sampai 48, dapat dinormalkan ke 0 sampai 100, kategori rendah, sedang, tinggi. Kemudian di sini mungkin bila ada mix berdasarkan tertil. Kemudian jarak ke TPS, simpan continue, menit meter, dan boleh dikategorikan dekatnya itu kurang dari 400 meter,
kurang dari 10 menit, jauhnya itu eh, lebih dari 400 meter dan lebih dari 10 menit. Lakukan validitas isi pakar pilot 20-30 kk. Uji CITC atau KR 20 crown batch alpha sebelum pengumpulan data utama. Nah, di sini ada definisi operasional atau DO. Untuk definisi operasionalnya di sini ada variabel, definisi operasional atau singkat, cara ukur, skala kategori, dan kriteria cut off. Bentuk variabelnya di sini ada partisipasi, wadah terpilah, jarak ke TPS, pengetahuan sikap, sosialisasi kader. Dan untuk definisinya, yaitu perilaku memilah, simpan terpisah, serah, atau olah di sumber, ketersediaan dan kelayakan kurang dari 2 fraksi organik atau organik. Kemudian akses fisik ke TPS terdekat, pemahaman prinsip dan praktik pemilahan, evaluasi positif atau negatif terhadap pemilahan dampak, kemudian paparan edukasi, kadar atau intensitas dan kualitas. Nah, cara ukurnya di sini nanti akan saya tunjukkan. Untuk kriterianya, dari semua variabel itu ada cut off berdasarkan distribusi tertil atau kuartil. Kemudian memadai jika skor lebih besar dari ambang atau miss, lebih besar 4 atau 6. Batas praktis lingkungan permukiman, baik itu lebih dari 80%, cukup 60-79%. Kurangnya itu di angka 60% ke bawah. Berdasarkan kemudian ada berdasarkan skor total, kemudian lebih besar dari 1 sampai 2 kali itu secara 6 bulan, kemudian materi jelas dan ajakan. Oke, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan pada video ini. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Besar harapan kami eh, atau saya sendiri agar itu menjadi pembelajaran yang lebih baik lagi. Mungkin sekian saja. Terima kasih.